Selamat datang di Genba Show, tempat aktual di mana ragam inspirasi dan informasi dikelola secara bernilai. Era globalisasi menuntut sumber daya yang berkompetensi. Persaingan kerja yang semakin ketat mengharuskan persyaratan yang kian berat. Institusi edukasi harus bersiap-siap agar lulusannya mampu bekerja dan sigap. Lalu langkah apa yang harus dilakukan untuk membangun kompetensi para lulusan? Bersama saya Laksmi Ambarwati, inilah Genba Show episode Bangun Kompetensi Industri melalui Pendidikan Sistem Ganda. Narasumber hari ini adalah Bapak Dr. Andes Munjiono MM. Beliau merupakan salah satu dosen senior di program studi Administrasi Bisnis Otomotif Politeknik SMI Jakarta. Sebelum bergabung dengan Politeknik SMI Jakarta, beliau merupakan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Beliau juga menjabat tenaga ahli Menteri Perindustrian bidang pengembangan pendidikan vokasi di tahun 2018 sampai tahun 2019. Dan bulan lalu beliau baru saja diangkat menjadi tenaga ahli bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi industri di BPSDMI. Saat ini beliau sudah di studio bersama saya. Selamat datang Pak Mujiono. Selamat datang Mbak Lasmi. Iya, Selamat Bapak. siang. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat kalau kondisi begini ini. Iya betul Bapak. Nah, Bapak kan mendapat panggilan sebagai Bapak Vokasi Indonesia nih Pak. Kita tentunya tahu nih track record Bapak di bidang pengembangan pendidikan vokasi sudah sangat banyak di Indonesia, khususnya di Kementerian Perindustrian. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak awal mula mendapatkan panggilan Bapak Vokasi Indonesia. Iya, terima kasih Mbak Lasmi ya. Saya cerita sedikit. Sejak saya menjabat jadi Kepala Pusdiklat tahun 2012 dulu, saya melihat bahwa pendidikan vokasi kita ini khususnya di lingkungan Kementerian Perindustrian itu masih berbentuk akademi dan juga berbentuk sekolah tinggi. Nah, jurusannya atau program studinya itu masih banyak yang bersifat akademik. Nah, untuk itulah maka akhirnya animo masyarakat berkurang, lulusan tidak terserap di lapangan pekerjaan. Nah, untuk itu begitu saya menjabat di situ, saya mengeluarkan kebijakan reposisi tahap 1. Ya, saya reposisi semua kondisi sekolah tinggi dan akademik itu kita jadikan politeknik. Itu saya jadikan politeknik. Dan setelah jadi politeknik itu juga tantangannya besar karena sekolah tinggi menjadi politeknik menganggap dia turun derajat kan gitu ya. Iya, Pak. Akhirnya dosen pada protes, ya nggak apa-apa gitu ya. Habis itu pembenahan berikutnya adalah saya larikan ke berbasis spesialisasi dan berbasis kompetensi. Jadi semua harus punya spesialis. Jurusan-jurusan yang sifatnya akademik, manajemen saya tutup. Ya, saya tutup. Semua punya spesialisasi. Jadi ada Politeknik Industri Otomotif di STM ini, Politeknik di bidang tekstil, di bidang teknologi kulit, terus APP kita jadikan di bidang spesifik yaitu logistik, ya logistik itu, dan seterusnya kita semua rubah seperti itu. Itu reposisi tahap yang pertama. Di tahun 2013 itu di ya Pak? tahun 2013, ya tahun 2013 kita reposisi tahap pertama. Nah, ternyata mulai meningkat animo masyarakatnya. Tinggi gitu ya, kita lengkapi dengan sarana prasarananya, kita kembangkan berbasis spesialisasi kompetensi, animo masyarakat mulai tinggi, mulai banyak yang pengen kuliah di bawah Politeknik, bawah Kementerian Perindustrian ya. Nah, terus lulusan juga mulai terserap. Itu reposisi yang pertama, udah berhasil ini. Akhirnya saya keluarkan lagi reposisi yang kedua. Setiap reposisi saya keluarkan buku, ada buku reposisi. Nah, reposisi 2 itu kita dorong link and match menuju dual system, gitu ya. Kita dorong link and match. Jadi begitu kita pondasi kita sudah kuat, kita dorong link dan match. Ayo semua gandeng kepada industri, berpartner kepada industri sekolah kita. Itu terus sekarang sudah berjalan link dan match, sudah berjalan dengan bagus, dan bahkan program link dan match itu kita tularkan ke vokasi di lingkungan di luar Kementerian Perindustrian. Itu pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 kalau nggak salah. Itu kita bangun program link dan match itu antara SMK dengan industri. Itu sudah 855 perusahaan industri bekerja sama dengan 2.612 SMK. Nah, kita dandanin lagi. Jadi kita tularkan, ya, kita tularkan
program dan link dan match ini ke sekolah di luar Kementerian Perindustrian. Kita sudah link and match, kita sekarang sudah menuju ke arah dual system. Itu kira-kira Mbak, kenapa vokasi sekarang menjadi perhatian, dan ini terus kita jual. Jual artinya kita promosikan. Selalu saya katakan kepada teman-teman di STM ini, kamu bekerja dari pagi sampai pagi lagi, lembur-lembur, kalau kamu nggak bisa jualan, nggak bisa mempromosikan hasil pekerjaanmu, percuma. Nggak ada orang mengapresiasi atau nggak ada orang tahu. Nah, untuk itulah maka selalu saya jual. Akhirnya menjadi tren vokasi di bawah Kementerian Perindustrian dalam ratasnya Presiden itu waktu Pak Jokowi periode pertama ya, waktu itu menterinya Pak Erlangga, kebetulan Menteri Perindustrian Pak Erlangga itu juga mendukung sekali pengembangan vokasi gitu. Sehingga malah dijadikan role model ya, jadi ide awalnya dari Bapak ya, ini ya. Role model pendidikan. Kalau mau bangun vokasi itu tirulah sekolahnya perindustrian gitu ya. Itu Presiden yang ngomong loh. Gitu, dalam ratasnya dengan Pak Erlangga itu yang menyampaikan. Gitulah kira-kira jalan ceritanya bagaimana kita bisa mengembangkan vokasi kita sekarang seperti ini. Berarti memang karena kontribusi Bapak adalah pengembangan model awal inilah ya, Bapak dipanggil Bapak Vokasi Indonesia. Mungkin ya, itu Pak, kali ya, dijulukin itu gitu. Nah, dijulukin itu gitu. Nah, baik Bapak, Pak Muji pernah menyampaikan di Saka Sakti TV itu Pak pada tanggal 24 Juli 2020 bahwa pendidikan vokasi di Indonesia itu hanya berkisar di angka 6% tuh Pak. Dan kita tertinggal jauh dari negara-negara lain. Seperti misalnya di Cina di mana pendidikan vokasi mencapai 59%, kemudian di negara Austria di mana pendidikan vokasinya mencapai angka 76%. Nah, menurut Bapak, apakah ini potret nyata bahwa pendidikan vokasi di Indonesia itu masih dipandang sebelah mata? Dan apakah ini juga menjadi salah satu alasan bahwa banyak sarjana-sarjana muda yang baru saja lulus tapi kesulitan mendapatkan pekerjaan? Kenapa vokasi kita ini tertinggal dibanding dengan negara lain? Cina tadi 59%, India saja udah 36% tadi kan gitu. Sudah begitu, vokasi kita ini masih banyak bidang akademik. Tadi saya sampaikan dari awal kan, sebelum saya posisi itu, vokasi kita atau politeknik itu atau akademi itu atau sekolah tinggi itu jurusannya akademik, belum berbasis spesialisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sekarang kita bandingkan Cina saja. Cina itu penduduknya 1,5 miliar, pendidikan tingginya sekitar 2.800 pendidikan tinggi, vokasinya 59%. Berarti ya, separuh 50% lebih lah ya. Di Indonesia penduduknya sekitar 270 juta, tapi pendidikan tinggi kita 4.800. Terus vokasinya cuma 6% gitu. Kenapa kayak begitu gitu lah? Kenapa kayak begitu? Ini bangun vokasi itu perlu investasi besar. Ya. Karena perlu investasi besar untuk apa? Untuk bangun teaching factory-nya, untuk bangun workshop-nya, untuk bangun laboratoriumnya. Sehingga swasta tidak tertarik. Ya, swasta untuk mendirikan politeknik tidak tertarik karena untuk hitung-hitungan bisnis nggak menguntungkan bagi swasta gitu ya. Investasinya terlalu tinggi ya. Investasinya terlalu tinggi, dan yang sekolah di vokasi itu biasanya anaknya yang ekonomi menengah ke bawah. Sehingga suruh bayar kuliah besar ya nggak mampu dia gitu karena menengah ke bawah. Tetapi kalau dia mendirikan universitas kan modalnya tidak terlalu besar. Terus yang sekolah di situ, kuliah di situ adalah anaknya orang-orang yang ekonomi menengah ke atas kan gitu ya. Sehingga menguntungkan bisnis di bidang di universitas daripada investasi di bidang vokasi. Nah, untuk itulah maka pemerintah harus turun tangan. Gitu ya, pemerintah harus turun tangan. Untuk itu Kementerian Perindustrian mulai membangun politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Ya, ini kita melaksanakan atau mewujudkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2015 turunan dari Undang-Undang Perindustrian. Nomor berapa tuh? Nomor 3 ya, nomor 3. Itu turunannya PP 41 ini mengamanahkan bahwa pemerintah harus membangun politeknik di kawasan-kawasan industri atau di wilayah pusat pertumbuhan industri. Nah, itulah maka saya wujudkan itu. Terbangunlah politeknik di kawasan industri Kendal. Itu politeknik industri furniture dan pengolahan kayu. Terus terbangun politeknik di kawasan industri Morowali, yaitu kawasan politeknik industri logam. Kita bangun akademi komunitas di Bantaeng, di kawasan industri Bantaeng. Kita bangun di wilayah pusat pertumbuhan industri tekstil di Solo. Di Solo. Oh, di Solo. Solo ada kita baru di situ. Kenapa? Karena perusahaan tekstil itu
Jabodetabek ini UMP-nya sudah tinggi, semua relokasi ke arah Solo dan sekitarnya. Jadi sebisa mungkin tuh setiap ada kawasan industri itu ada politeknik gitu ya Pak ya? Harusnya begitu, karena itu amanah PP itu. Ya, dan itu bisa, kenapa harus dilengkapi itu? Untuk mendorong investor baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya luar negeri investor, untuk menanamkan modalnya atau bangun pabrik di kawasan-kawasan. Karena sudah kita lengkapi dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan dia gitu. Itulah kira-kira yang kita dorong gitu ya Mbak ya. Gitu. Nah, tadi sempat Bapak singgung sekilas tentang link dan match nih Pak. Ya. Dan terkait dengan link and match itu kan Dirjen Pendidikan Vokasi di bawah Kemendikbud juga meluncurkan program yang sejenis ya Pak ya, link and match ini untuk sekolah dan kampus vokasi yang ada di Indonesia. Sementara di bawah Kementerian Perindustrian, sekolah dan kampusnya sudah menerapkan link dan match ini dari tahun 2013 atas usulan Bapak tadi kan. Ya. Nah, sebenarnya apa itu link and match nih Pak? Dan kali ini kan kalau untuk Kementerian Perindustrian, politeknik dan sekolahnya sudah menerapkan pendidikan sistem ganda, malah bukan link and match lagi. Hubungannya apa nih Pak antara link and match sama pendidikan sistem ganda? Ya. Jadi membangun vokasi atau membangun pendidikan politeknik itu Mbak, atau vokasi lah pada umumnya ya, itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pendidikannya masih bersifat konvensional. Konvensional. Apa makna konvensional? Konvensional itu sekolah itu yang penting anakku lulus. Mahasiswaku lulus, dapat ijazah. Tapi tidak pernah memikirkan apakah lulusannya itu terserah bekerja atau tidak. Ini yang jadi masalah di Indonesia itu. Gitu ya. Nah, untuk itu harus kita dorong naik tangga, yaitu menuju ke link dan match. Dikbud sudah benar meluncurkan link dan match, tetapi itu harus berkoordinasi dengan kementerian sektor gitu ya, karena kita yang menggerakkan industri, industri itu kan harus link dan match. Itu meningkat menjadi link dan match, meningkat satu tangga. Jadi sekolah itu artinya apa? Artinya bahwa sekolah itu harus menyesuaikan kebutuhan pasar. Gitu Pasarnya butuhnya seperti apa? Pasarnya butuhnya seperti apa? Kita desainkan kurikulumnya, kita desainkan program studinya, kita menggandeng industri ya untuk bersinergi dengan sekolah itu. Gitu. Itu link dan match. Nah, kita sudah tinggalkan. Kita sudah link dan match. Sudah duluan ya, Pak. Nah, kita akan naik tangga berikutnya menuju dual system. Apa itu dual system? Nah, dual system itu belajarnya di 2 tempat. Ya, 2 tempat. Satu, kalau di Eropa itu dual sistemnya benar-benar sudah dual system, Mbak. Udah hebat. 50% di kampus, 50% ada di industri. Gitu. Dan bahkan di Jerman itu sekolah itu 5 hari, 2 hari di kampus, 3 hari di pabrik. Dan itu bisa dilakukan kalau di Jerman karena di sekolah itu ada di lingkungan pabrik. Kalau di Indonesia kan nggak bisa, nggak bisa lah. Untuk itulah maka saya keluarkan waktu jadi Kapus Diklat Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1151 tahun 2018, yaitu sekolah perindustrian harus menerapkan atau mengimplementasikan dual system. Tapi dual systemnya belum seperti Eropa. Ada 3 model. Ada 3 model. Apa aja itu Pak? Nah, model pertama adalah 321. 321. Ya, Maksudnya 321 gimana itu tuh, Pak? kalau di Politeknik itu 3 tahun, 3 semester di kampus, 2 semester di pabrik, 1 semester balik kampus menyelenggarakan tugas akhir. Oh, ini untuk yang D3 ya, Pak D3. ya? Kalau di Politeknik STM ini menerapkan 521. Ini lebih enak lagi sebenarnya ya. 5 semester di kampus, 2 semester ada di pabrik, terus tahun terakhir mengerjakan tugas akhir di kampus lagi. Itu model pertama. Model kedua adalah itu Politeknik di lingkungan kita ada yang seperti itu. Politeknik di Morowali juga seperti itu, 321. Ada yang model lagi setiap akhir tahun 4 bulan di pabrik. Setiap akhir tahun? Setiap akhir tahun, 3 tahun kuliah D3, setiap akhir tahun 4 bulan di pabrik. Berarti kalau di total ya sekitar 1 tahun 1 juga tahun ya, juga, Pak? Iya. Tapi modelnya 4 tahun di akhir tahun ke pabrik. Itu Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Kendal menerapkan seperti itu, gitu. Karena Politeknik baru atau akademi komunitas yang baru ini kita desain benar-benar langsung dual system dan kita rancang bersama dengan industri, baik itu kurikulumnya, baik itu program studinya, baik itu strukturnya dan sebagainya. Nah, ada lagi model yang setiap 1 semester itu 2,5 bulan di pabrik.
2,5 bulan di Dua setengah pabrik. bulan di kampus, 2,5 bulan di pabrik. Itu Akademi Komunitas Industri Tekstil di Solo. Di Solo. Itu seperti itu. Jadi ada 3 model seperti itu, belum sepenuhnya gitu. Itulah model pembelajarannya. Berarti sudah ada beberapa pendidikan vokasi di Indonesia yang menerapkan dual sistem ya Pak Itu ya? pendidikan yang ada di Kementerian Perindustrian saja. Perindustrian saja. Ya, itu karena itu 4 itu adalah semua politeknik baru yang memang kita desain langsung ke dual system gitu. Oke. Ya. Nah, untuk tadi kayaknya Bapak menyebutkan untuk model D3, kemudian model D4. Untuk pendidikan yang tingkat D1 dan D2 ada secara khusus nggak Pak? Model yang disarankan? Program D1 ini adalah sebenarnya setara D1 bekerja sama dengan industri. Ini memang langsung dual system ya. Kadang-kadang sekolahnya pun kadang di pabrik gitu ya, menerapkan benar-benar pure 50% teori, ya 50% di praktek di pabrik. Kalau ini benar-benar untuk itu karena memang inti dari dual system itu Mbak, yang pertama kita harus bermitra dengan industri. Bermitra dengan industri. Jadi kita harus menggandeng industri. Ya, kita gandeng dulu industri. Ayo kita kerjasama. Kerjasama di bidang apa? Mulai dari nyusun program studinya, mulai dari nyusun kurikulumnya kan gitu ya. Bahkan sampai ke dosennya atau instrukturnya. Itu juga sebagian atau kalau bisa 50% harus dari industri gitu ya. Baru sistem pembelajarannya yang 3 model tadi. Terserah mau pilih yang mana. Terus habis itu sarana prasarana di kampus ini juga harus menyesuaikan kebutuhan industri gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa standar industri. Sehingga nggak canggung lagi. Karena sudah teori dan praktek di kampus ini menggunakan alat-alat yang standar industri. Begitu masuk di pabrik, industri senang. Karena langsung kerja ya Pak? Langsung kerja, dia masukkan di plan produksi, bekerja di situ. Maka industri itu kadang-kadang ngasih transport, ngasih makan siang gitu, kadang-kadang ngasih mes gitu. Ini yang dilakukan di Solo tuh seperti itu gitu. Ya, karena apa? Sudah benar-benar yang dipelajari di kampus, mesin-mesin di kampus memang sudah sama dengan industri. Itulah kira-kira keuntungan daripada model dual system. Ini kalau dikembangkan, kalau udah dual system, jamin mesti kerja, Pak. Karena sudah ada pengalaman ya Pak. Karena sudah ada pengalaman. Dan kenapa itu kadang-kadang di lulusan dari Kementerian Perindustrian itu di Politekniknya atau di SMK-nya waktu wisuda yang bekerja sudah 60%. Terus yang bekerja udah 70%. Karena apa? Karena waktu praktek atau waktu prakerin dia dianggap dia kompeten di bidang itu gitu ya, langsung direkrut oleh pabrik itu. Kadang-kadang ada mau wisuda aja nggak berizin tuh. Ya, kadang-kadang begitu tuh. Ya, gitu. Kalau apalagi ST3 Bandung yang sekolah gitu, yang spesialis sekali itu begitu. Nah, ya. Untuk meyakinkan industri nih Pak supaya mau bekerja sama kan saat ini kan mungkin kebanyakan industri masih anggapannya mahasiswa kalau kerja praktek itu ngumpulin data saja gitu kan Pak, hanya mengumpulkan data. Nah, untuk mematahkan pendapat industri tentang kerja praktek yang seharusnya memang bekerja sama kerja praktek yang hanya mengumpulkan data supaya mereka mau bekerja sama dengan politeknik maupun sekolah kejuruan ini seperti apa Pak kira-kira? Jadi supaya industri mau itu jangan sampai kita praktek itu justru ngerecokin atau merugikan industri. Ya. Itu yang pegang utama. Untuk itu sekolah harus proaktif ya, melakukan perubahan setiap saat, mengevaluasi kurikulumnya dengan industri setiap tahun kalau perlu gitu ya, supaya sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga kalau dia sudah di sekolah ini atau di kampus ini sudah dibekali kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, saya jamin industri mesti mau nerima. Sekarang kenapa PKL itu masih hanya ngumpulin data, hanya kadang-kadang malah ngerecokin pabrik? Karena yang diajarkan di kampus berbeda dengan yang di lapangan. Berbeda dengan kebutuhan. Berbeda dengan kebutuhan lapangan. Itulah yang menjadi masalah. Jadi nggak bisa lagi kalau udah dual system itu ya kita menyesuaikan kebutuhan industri. Apa butuhmu, kompetensi seperti apa? Ayo kita sama-sama gitu. Kira-kira gitu. Nah, kan dalam menyiapkan dari link and match nih Pak ke penerapan dual system atau implementasi pendidikan sistem ganda, tentunya kan juga butuh tenaga pengajar yang kompeten nih Pak. Nah, kira-kira persiapannya, perbedaannya untuk menyiapkan tenaga pengajar di link and match sama menyiapkan tenaga pengajar di pendidikan dual system atau sistem ganda ini seperti apa Pak perbedaannya? Ya, jadi saya selalu katakan, satu bahwa dosen-dosen kita dosen baru itu kita harus magangkan ke pabrik. Ke pabrik. Oh, berarti nggak cuma mahasiswanya ya Pak ya? Bukan. Dosennya dulu saya waktu di kampus Diklat, saya ada program magang dosen
yang kita biayai dari Pusdiklat. 3 bulan minimal. Gitu. Jadi semua dosen baru itu dimagangkan di pabrik. Pabrik yang kerjasama dengan kita gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Sehingga dosen juga punya wawasan pabrik. Gitu ya, punya wawasan pabrik. Itu yang harus dilakukan dalamnya. Terus yang kedua adalah kita harus meng-hire dosen dari pabrik supaya ngajar. Contoh di kampus baru, yang 4 yang saya katakan Bang itu mungkin 50% tenaga pengajar semua dari pabrik. Jadi benar-benar aplikatif Pak aplikatif ya, gitu. Betul. Sudah nyusun kurikulum bersama, kita hire untuk menjadi dosen di kita gitu ya. Dan menggunakan sistem blok waktu itu tidak begitu menyita waktunya di pabrik, dia itu masih bisa dilakukan gitu. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung tentang sistem blok waktu. Maksudnya seperti apa itu Pak sistem blok waktu? Ya, sistem blok waktu itu belajarnya berdasarkan paket. Mungkin yang program D1 di pabrik itu berdasarkan paket. Paket itu gini. Jadi satu mata kuliah teori dan praktek itu jadi satu. Ya jadi satu. Teorinya itu misalnya 2 SKS itu bisa hanya mungkin belajarnya teori 2 SKS itu bisa cukup hanya 6 hari. Ya. Satu semester ditampatkan jadi 6 hari. Iya, 6 hari bisa. Kenapa? Satu semester itu kan 14 kali tatap muka. Betul. 4 kali tatap muka itu 2 semester berarti 2 SKS berarti 2 jam. 1 jam, 2 jam kan ya? Iya, betul. 2 jam. Kalau 2 jam kali 14 kali tatap muka berapa? 28 jam. Iya, 28 jam. Nah, kalau sehari itu kita belajar teori itu dari jam 8 atau jam setengah 8 sampai jam 4 atau jam 5 gitu ya. Itu 8 jam. Atau 7 jam lah misalnya. Iya. Nah, 7 jam. 7 kali 4 hari selesai. 4 hari, betul Bapak. 4 hari selesai gitu. Itu udah sama dengan 28 jam kan? Iya. Ya, jadi nggak menyita waktunya instruktur atau dosen yang dari pabrik tadi. Selesai. Jadi tetap bisa mengajar juga bisa, ya Pak ya? Bisa, waktu tidak berkurang, teori tetap Nah, habis itu langsung jeburin ke tempat praktek di pabrik itu. Mantep, Mbak. Gitu, ini enggak kalau belajar sekarang ini kan tiap minggu masuk 2 jam. Nanti terus 2 jam itu lagi buat cerita dulu. Saya dulu pengalaman saya begini. Itu setengah jam. Kan gitu ya. Tinggal 1,5 jam. Untuk penutupan setengah jam. Nanti belajar cuma 1 jam. Iya, coba dihantem des gitu kan. Ya? Iya, gitu. Nah, terkait tadi Bapak tentang link and match di bawah Kementerian Kemendikbud nih Pak. Saya ada data bahwa data Kemendikbud itu punya 1.365 lembaga pendidikan vokasi. 1.103-nya adalah akademi kejuruan dan 262 merupakan politeknik. Tapi menurut Bapak, jika setiap pendidikan vokasi di bawah Kemendikbud ini menerapkan dual sistem atau sistem ganda, kira-kira tantangan untuk mendapatkan industri yang cukup banyak untuk bekerja sama dengan institusi pendidikan ini bagaimana Pak? Ya. Dual sistem itu bisa berjalan kalau sekolahannya sudah kita dandanin. Jadi tahapan Dikbud itu menuju link dan match dulu. Belum nggak bisa dari konvensional akan loncat menjadi dual system. Link dan match dulu, bangun link dan match saja. Sekolah kita tidak begitu banyak. Ya hanya berapa itu? SMK-nya ada 9, politekniknya ada 12. Untuk yang perindustrian ya Pak? Iya, untuk perindustrian aja makan waktu berapa? 5 tahun lebih. Gitu. Dan ini kalau jumlahnya banyak, gitu ya. Itu harus dorong link dan match dulu. Jadi memang kurikulumnya, program studi, semuanya, dosennya, fasilitas sarana prasarananya sudah link dan match dengan industri. Tidak hanya link, match dengan industri. Baru kita naik ke jenjang berikut yang dual system gitu. Nah, dulu saya udah bangun ke Pak zaman Pak Erlangga itu sudah kita kembangkan program link dan match itu sudah 2.612 SMK dengan 855 perusahaan industri. Itu harusnya didorong yang kuat, dijadikan benar-benar. Begitu jadi 5 tahun kemudian jadi, baru kita dorong ke dual system gitu. Di samping itu harusnya mengembangkan lagi ke arah yang politekniknya. Waktu kan ber-SMK, harusnya politekniknya. Waktu saya masih Pusdiklat sudah saya gagas untuk rapat dengan Dikbud gitu ya, program link dan match antara politeknik dengan industri. Itu yang harus dilakukan. Sepanjang sekolahnya belum didandani sesuai dengan kebutuhan industri, industri akan sulit, Mbak. Jadi memang harus link and match dulu, ya, baru ke pendidikan sistem ganda ya Pak, buat meyakinkan industri tersebut ya Pak ya. Target saya di Kementerian Perindustrian itu 10-15 tahun
Yang akan datang baru 100% dual system. Dual system. Ya, itu pun kalau konsisten Pak Mustofanya. Kalau Pak Mustofa nggak konsisten ya nggak tercapai kan gitu ya. Nah, gitu. Saat menjadi pembicara nih Pak Muji di beberapa kesempatan sempat menekankan bahwa vokasi itu harus spesifik jurusannya, spesifik program studinya, tidak boleh terlalu global. Ini kaitannya dengan implementasi pendidikan sistem ganda, ada kaitannya nggak Pak secara khusus? Sangat terkait, Mbak. Jadi mengembangkan sekolah berbasis spesialisasi ini adalah pengalaman saya dari Jerman. Di Jerman itu semua sekolah bersifat spesialisasi. Jurusan otomotif aja masih dispesialisasi, BMW, VW, Mercy. Jadi selama 3 tahun itu hanya mempelajari teknologi tentang BMW. Coba, sangat spesifik. Sehingga dia gandengan perusahaannya jelas. Gitu. Tapi kalau sekolahnya sifatnya umum, akademis, mau gandeng perusahaan yang mana? Gitu, itulah yang menjadi kenapa harus kita dorong menjadi spesialisasi. Spesialisasi itu mungkin juga jadi daya tarik ya Pak ya buat industrinya. Iya. Mau bekerja sama dengan dengan sekolah itu karena dia spesialis. Benar-benar menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan aku gitu. Itu yang harus dikembangkan gitu ya. Kan perusahaan itu prinsipnya sepanjang kerjasamanya itu saling menguntungkan gitu ya. Itu mesti dia senang Mbak gitu. Tapi kalau merugikan bagi kami ya ntar dulu gitu. Walaupun sudah kita berikan insentif tax deduction super deduction tax gitu ya. Gitu. Udah kita berikan itu, tapi itu pun juga belum bisa mendorong semaksimal mungkin gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tadi super deduction tax yang sempat Bapak singgung keuntungannya bagi industri gitu. Ya. Jadi bagi industri yang bekerja sama dengan pendidikan vokasi itu diberikan insentif pemotongan pajak keuntungan, ya. Super tax deduction diberikan insentif. Insentifnya berapa? 200%. Kelihatannya 200% itu gede, gitu ya. Tapi sebenarnya masih kurang menarik. Kenapa kurang menarik, gitu ya? Setelah dihitung-hitung itu ya tidak besar gitu. Jangan pengertiannya kalau saya mengeluarkan untuk vokasi 100 juta, akan mendapat ganti 200 juta. Bukan begitu. Jadi yang dihitung adalah memotong 200 juta dari keuntungan. Jadi misalnya, nih saya teknis ngitung ya. Gitu. Misalnya investasi atau dia kerjasama dengan vokasi, dia mengeluarkan duit 100 juta. 100 juta itu tanpa ada super tax deduction, itu sudah memotong itu karena pengeluaran, itu udah nggak kena pajak keuntungan itu. Kan gitu kan? Misalnya dia punya untung 400 juta. Ya. Untuk vokasi 100 juta. Ini 100 juta memang udah nggak kena pajak. Walaupun nggak ada itu. Nah, karena ada super tax deduction, maka dipotong lagi 100% dari keuntungan tadi. Jadi kalau dia mengeluarkan 100 juta itu kira-kira dapat ganti kira-kira 25 juta lah gitu ya. Kenapa? Karena pajak perusahaan itu 25%. Gitu kira-kira. Maka hasil evaluasi saya waktu dikontrak dengan GIZ Jerman bahwa minimal harus dinaikkan menjadi 300% lah super tax deduction itu atau 400% lah gitu. Jadi kembali separuh sehingga bisa memotivasi pada perusahaan industri. Untuk itulah maka kenapa sampai sekarang baru 29 perusahaan industri yang memanfaatkan. Itu tadi masih rugi aku. Daya tariknya masih kurang. Masih kurang daya tariknya. Saya dulu nyusun, itu yang ngusulkanlah Kementerian Industrian Pak Erlangga zaman dulu. Waktu rapat-rapat itu bayangan saya belum menghayati benar gitu ya. Kalau 200% itu berarti ngasih 100 juta dapat tuker 200 juta. Rupanya nggak begitu gitu ya. Setelah menghayati lah kalau tahu begini gue minta 500% nih kata gitu. Nah, berarti kalau kira-kira dari penjelasan Bapak, keuntungan untuk industri itu pertama mendapatkan super deduction tax ya dengan pendidikan sistem ganda ini. Betul. Ada lagi nggak Pak kira-kira? Yang terpenting adalah dia mendapatkan calon karyawan yang sesuai kebutuhan dia. Itu yang terpenting. Sehingga industri tidak perlu lagi melatih atau mendidik dia lagi karena memang lulusan yang kita keluarkan sudah sesuai kebutuhan dia.
Menghemat biaya pelatihan Iya, gitu ya, Pak, menghemat ya? dia pengeluaran dari biaya pelatihan, dari peningkatan kompetensi karyawannya. Dan biaya rekrutmen juga ya, Pak, ya? Betul? Ya, biaya rekrutmen juga nggak keluar lagi kan gitu Iya, ya. betul, betul. Yang terpenting, jadi tugas perindustrian itu kenapa sih perindustrian ini kok mengelola sekolah? Itu dulu ya. Jangan dipermasalahkan kok perindustrian mengelola sekolah. Perindustrian ini mengelola sekolah dalam rangka menyiapkan tenaga kerja industri kompeten supaya apa? Supaya industri itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi industri itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ada 3 unsur. Yang pertama adalah karena investasi meningkat sehingga industri tumbuh, berkembang. Yang kedua adalah teknologi. Karena teknologinya bagus maka efisien. Karena efisien pabriknya untung. Yang keempat adalah SDM yang kompeten. Karena industri ditangani oleh SDM yang kompeten, maka dia akan efisien. Dapat untung dia. Gitu. Investasi ada, teknologi bagus, SDM-nya nggak mampu, rusak semua kan gitu ya. Harus tiga-tiganya. Nah, harus tiga-tiganya. Betul, Bapak. Dan kuncinya di SDM. Gitu. Negara maju itu kalau SDM-nya hebat. Ya, itu aja yang dipikir. Ekonomi itu tumbuh berkembang bagus kalau SDM-nya kuat. hebat. SDM-nya kompeten. Tuh. Gitu. Baik, Bapak. Nah, Politeknik STMI Jakarta nih, Pak, tahun lalu baru saja mendirikan program studi baru Ya, D4 ya. Teknologi Rekayasa Otomotif, di mana TRO ini sudah langsung mengimplementasikan pendidikan sistem ganda. Ya. Mungkin ada penjelasan khusus dari Bapak nih tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Politeknik STMI Jakarta dalam menerapkan pendidikan sistem ganda di prodi baru. Ya. Dan kira-kira bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, ini prodi baru tentang teknologi rekayasa otomotif ini saya berharap ini menjadi prodi andalannya STMI. Kenapa saya katakan itu? Warnanya otomotifnya di situ. Ya. Dan ini prodi ini saya senang itu karena didesain dari awal bersama dengan orang industri. Kurikulumnya didesain dengan orang industri. Tenaga pengajarnya banyak orang industri. Terus tempat prakteknya sudah komitmen industri-industrinya. Ini saya harap menjadi andalan. Dan di samping itu, TRO ini diarahkan atau digiring ke searah spesifik, yaitu ke mall and dice. Ya, mall and dice. Kebutuhan tenaga kerja mall and dice di industri itu sekarang besar sekali. Tidak hanya otomotif. Ya, tidak hanya otomotif. Jadi kebutuhan tenaga kerja di bidang mall and dice ini hampir seluruh industri ada gitu. Dan ini kebutuhannya besar dan sekolahnya juga belum banyak. Ya, belum banyak gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi akan menjadi andalan dan ini harus didorong yang bagus, apalagi sudah berbasis spesialisasi TRO menjurus lagi ke mall and dice, industri komit, instruktur banyak dari industri gitu ya. Sekarang kita dorong berbasis kompetensi. Kenapa? Sedang diususun standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang mall and dice. Jadi nanti lulusan kita, mudah-mudahan ini tahun pertama, pas lulusan SKK ini udah jadi, LSP sudah mengembangkan skema kompetensi, di samping dapat ijazah, dia akan dapat sertifikat kompetensi. Dan ini pun bikin SKK ini sudah seizin dari Asosiasi Mall and Dice dari India ya. India, ini nih warna ini nanti. Maka saya minta ke STMI jangan hanya satu kelas ya, tahun depan naikin jadi 2 kelas, tahun depannya lagi 3 kelas karena ini potensial. Ya, potensial ini saya harapkan warnanya STMI nanti di sini. Gitu ya. Berarti untuk menyusun tadi program studi baru pun kita harus konsultasi ya Pak ya dengan bersama dengan industri. Dengan industri, betul. Iya. Bersama-sama. Itu bangun sekolah yang benar. Itu bangun mendirikan prodi baru yang benar. Gitu. Nah, untuk sekolah-sekolah nih Pak yang belum spesifik tadi kan harus spesifik jurusannya. Ya. Berarti untuk mengobrak-ngabrik supaya tadi jurusan yang tidak spesifik menjadi spesifik pun harus bersama industri ya Pak ya, untuk tahu kira-kira jurusan apa yang dibutuhkan. Seperti itu ya Pak ya. Satu sama waktu saya mereposisi itu dari yang akademik menjadi berbasis spesialisasi itu Mbak, banyak prodi yang saya tutup
ya. Itu dosen protes gitu ya, mahasiswa protes, saya di demo. Ya itu nggak mudah. Nutup prodi itu APP 2 prodi 1 tutup, ATK 2 prodi 1 tutup. Itu sudah sifat umum, ngapain? Yang nggak bisa nutup itu kan SDM ini aja saya. Gitu. Itu semua protes gitu ya. Nah, itu jadi tantangannya besar. Apalagi kita mau rubah itu dari sekolah tinggi akademi menjadi politeknik. Wow, semua protes. Tantangannya dari mana-mana. Tantangannya dari mana-mana. Ya tinggal tabah atau tidak kan gitu ya. Jadi membangun sekolah yang benar itu harus disesuaikan kebutuhan pasar. Kalau sekolah industri ya sesuai dengan kebutuhan industri. Sekolah pariwisata ya sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata, harus begitu. Jangan sekolah jalan sendiri, industrinya kemana? Itu yang terjadi kan gitu ya. Betul, Bapak. Iya gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan penutup, bagaimana nih harapan Pak Muji terkait pendidikan vokasi di Indonesia 10-15 tahun ke depan? Ya, harapan saya pemerintah ini harus konsentrasi terhadap pengembangan pendidikan vokasi. Jadi kalau agar kita tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain tadi, ya, yang minimal 50%, bahkan India pun sudah 35% adalah pendidikan tingginya vokasi gitu ya. Indonesia baru 6%, ini kan ketinggalan banyak. Untuk itu saya berharap penanganan pendidikan vokasi ini harus dilakukan secara serius oleh pemerintah gitu, sehingga pendidikan itu benar-benar bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu yang saya harapkan. Waktu periode pertama Pak Jokowi itu dulu punya rencana, kita rapat dengan Menko Perekonomian, Menko PMK, bahkan Dirjen Dikti waktu itu, bahwa sampai dengan 2024 itu harusnya dibangun minimal 500 politeknik baru gitu. 500 minimal, tapi ternyata juga berat sekali. Ya, kondisi seperti ini tambah satu aja susah kan gitu ya. Tambah satu aja susah gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi kenapa harus perhatian terhadap vokasi? Karena itulah yang dibutuhkan saat ini supaya kebutuhan di sektor industri itu terpenuhi, tenaga kerja yang kompeten, masyarakat yang sekolah itu bisa langsung terserap bekerja di pasar kerja. Itu kira-kira harapan saya. Dan politeknik ini jangan mengharapkan swasta akan membangun politeknik karena investasinya terlalu besar. Dan untuk mengembalikan modalnya berat karena yang sekolah adalah orang ekonomi menengah ke bawah. Untuk itulah pemerintah harus turun tangan membangun pendidikan vokasi khususnya politeknik ini. Ini yang kita harapkan begitu. Baik. Yakin kalau politeknik atau vokasi ini maju, Indonesia akan maju. Baik Bapak, ya. Terima kasih Bapak Mujiono sudah bersedia hadir hari ini dan menjadi narasumber. Selamat bertugas juga Bapak dan selamat bekerja untuk posisinya yang baru. Kemudian terima kasih juga kepada Sobat Industri yang telah menyaksikan Genbas Show hari ini. Semoga pendidikan vokasi di Indonesia terus menjadi yang terdepan dan jaga selalu kesehatannya. Saya Laksmi Amerwati undur diri.